Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Badua Sepekan minggu ini di edisi Minggu 10 Maret 2024. Serangkaian informasi menarik selama sepekan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Amirat Nahar, inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, atas kerja keras dan keberhasilan jajaran Ditpolairut Polda Kalsel dalam menangkap perompak kapal TB Royal 27, mengantarkannya mendapat apresiasi dan anugerah penghargaan dari Kabaharkam Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Menyusul keberhasilannya dalam menangkap perompak kapal TB Royal 27, jajaran Ditpolairut Polda Kalsel mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri Muhammad Fadil Imran. Pada saat Rakernis belum lama tadi, Kabaharkam Polri secara langsung memberikan anugerah penghargaan Bigpava Brahmaloga kepada dua pejabat utama Ditpolairut Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Andi Adnan Saprudin dan juga Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Kalsel AKBP Jeremias Tony. Reward tersebut sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mengamankan perairan Kalimantan Selatan dari tindak pidana perompakan. Satuan polisi ini berhasil menangkap 13 orang tersangka dalam waktu 10 hari di berbagai wilayah seperti dari Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Saat ditemui Banjar TV di ruang kerjanya di kantor Ditpolairut Polda Kalsel di Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin, Kombes Pol Dr. Andi Adnan Saprudin menyatakan rasa syukur atas penghargaan yang dianugerahkan oleh Kabaharkam tersebut. Reward itu dari Bapak Kabaharkam Polri pada saat kegiatan Rakernis Ditpolairut di Batam yang dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Kamis. Itu mereka belum dapat pembeli, baru di akhirnya di TB Royal 27 baru dia dapat pembeli, kemudian dia atur. Tapi Kapten MH ini karena dari 2 TO itu tidak berhasil, mereka pulang, kemudian digantikan kelompok lain dari masing-masing wilayah, dari Sulsel, dari Kepri, kemudian juga dari Kalteng. Nah, tapi ini jaringannya jaringan lokal ya, bukan jaringan internasional atau nasional. Karena mereka modusnya itu dengan menggunakan gotok, kemudian mereka mendatangi titik koordinat di mana kapal SPOB itu berjalan, mereka baru melakukan pembajakan di sana. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 439 KUHP, itu tentang pembajakan di atas kapal yang berada di perairan laut. Kemudian juga dijungtokan dengan pasal 365 yaitu dengan pencurian dengan kekerasan. Kemudian untuk penadah kami juga terapkan pasal 480 sebagai penadahan. Ancaman hukuman kalau 439 itu kurang lebih 15 tahun. Dengan penadah itu sendiri ancamannya berbeda apa enggak? Iya, di atas 5 tahun. Dijelaskannya bukan hanya sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tersebut, tetapi juga sebagai motivasi bagi seluruh anggota Polri, khususnya Ditpolairut, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah perairan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, informasi lainnya, pemerintah Kota Banjarmasin bersama TPID memastikan stok bahan pokok aman saat bulan Ramadan nanti. Hal ini setelah melakukan tinjauan harga sembako pada sejumlah pasar dan distributor di Kota Seribu Sungai. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemko terus menggelar pasar murah hingga akhir Ramadan di seluruh kelurahan di Banjarmasin.
Menjelang Ramadan 1445 Hijriah, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama tim pengendali inflasi daerah dan Forkopimda melakukan tinjauan harga sembako pada sejumlah pasar dan distributor Rabu 6 Maret tadi. Ibnu menyatakan pemantauan ke pasar-pasar ini untuk memeriksa harga, stok, dan distribusi barang kebutuhan pokok. Dalam tinjauannya ditemukan sejumlah harga masih dalam kisaran normal, meski ada sedikit kenaikan, terutama pada beberapa kebutuhan masyarakat seperti gula pasir, bawang putih, telur, dan daging sapi. Selain itu, harga beras lokal pun tak ada tanda-tanda mengalami penurunan. Akibatnya banyak masyarakat yang beralih mengkonsumsi beras pamanukan. Mudah-mudahan tahun ini panen raya hasil sehingga beras lokal ini bisa turun. Sekarang kan masih tinggi harganya 17-18 ribu dan masyarakat sudah mulai beralih juga ke beras pamanukan yang dari Jawa, walaupun tetap sama kayak beras Banjar yang perah. Itu paling tidak menahan melonjakkan harga. Selain itu, tingginya permintaan pada telur ayam ras juga masih mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Dari awalnya Rp30.000 menjadi Rp32.000. Selain itu, telur itik yang awalnya Rp2.500 menjadi Rp3.000 hingga Rp3.100. Hal ini dinilai wajar saat tibanya bulan Ramadan karena meningkatnya permintaan untuk keperluan kue dan masakan tradisional. Eko Anggoro, Banjar TV. Sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan harga di pasaran, khususnya saat Ramadan nanti, Pemko Banjarmasin telah mengantisipasinya dengan menggelar operasi pasar di 52 kelurahan di Banjarmasin. Jadwal pun telah disiapkan di masing-masing kelurahan. Setidaknya hal ini disampaikan Wali Kota Ibnu Sina di sela pemantauan sejumlah bahan pokok Rabu tadi. Ibnu menyatakan pihaknya terus memantau situasi melalui aplikasi dedikasi Baiman dan melakukan operasi pasar atau pasar murah agar stok barang tetap mencukupi untuk masyarakat, baik melalui program CSR maupun kerjasama dengan distributor. Ya, kita pantau setiap hari, kalau terjadi lonjakan ya langsung operasi pasar dan pasar murah. Saat ini kan juga memang sudah dilaksanakan juga pasar-pasar murah, termasuk juga memberdayakan teman-teman di CSR, ada paket-paket sembako yang bisa kita laksanakan pasar murahnya di titik-titik di kelurahan-kelurahan yang ada di Banjarmasin. Jadwalnya sudah ada sebulan jadwal untuk pasar murah. Bulan Ramadan berarti Pak ya? Ya, salah. Sementara untuk stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 6 ton dan di perjalanan 6 ton sehingga ada cadangan 12 ton beras yang diyakini mencukupi kebutuhan 2 bulan ke depan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, sementara itu menyusul naiknya sejumlah bahan kebutuhan pokok jelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Koperasi Harum Manis menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat. Yang mana hal ini sama juga digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Kalsel yang menggelar pasar murah di halaman Gedung Wanita, Jalan Brigjen Hasan Basri, Kayutagi, Banjarmasin. Sejak dibuka pada pukul 9 WITA, puluhan warga yang berdomisili di sekitar Jalan Keramat Raya, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, memadati pasar murah yang digelar DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI Kota Banjarmasin, bekerja sama dengan Bulog dan Koperasi Harum Manis, Rabu 6 Maret 2024. Keberadaan pasar murah ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya bagi berpenghasilan menengah ke bawah, guna membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Ini terkait sejumlah harga pangan yang mengalami kenaikan sejak awal tahun,
dan berpotensi akan berlanjut hingga menjelang bulan Ramadan. Seperti yang terlihat, masyarakat tampak menyerbu stan penjualan beras yang menjual beras seberat 5 kg atau 7 liter seharga Rp54.000 dan Rp75.000, mengingat beras yang menjadi komoditas utama dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, pasar murah ini juga menjual paket murah Rp44.000 berisi gula timbang 1 kg, minyak goreng 1 botol, teh 1 kotak, dan sirup 1 botol, serta paket seharga Rp94.000 berisi gula timbang 2 kg, minyak goreng 2 botol, sirup 1 botol, teh 1 kotak, dan mie instan 6 bungkus. Beli apa tadi, Bu? Ini beli gula sama sirup. Sirup. Terus harganya gimana, Bu? Beli di sini? Ya murah aja lah. Murah ya. Ini nanti keperluan yang dibeli ini akan dipergunakan untuk apa, Bu? Ya hari-hari ini. Gula ini kencang benar kami minum. Kayak jangan ada anunya kopinya lagi kopinya juga. Ada kosnya jam 12 bukan. Oh iya lah. Alasan beli di sini ketimbang di pasar, Bu, kenapa? Ya bagus ini sih. Di pasar mahal ya, Bu? Keliling-keliling sini aja. Saya nih ini di warung. Menurut Ketua IWAPI Kota Banjarmasin, Hajah Aida Muslimah, gelaran pasar murah ini merupakan program kegiatan rutin tahunan yang digelar menjelang tibanya bulan Ramadan dalam membantu masyarakat menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Apalagi harga kebutuhan pangan lebih murah dijual dari di pasaran karena mendapat potongan harga atau subsidi dari DPD IWAPI Kota Banjarmasin. Kita itu punya program setiap tahun menjelang Ramadan dan Lebaran itu kami selalu mengadakan kegiatan pasar murah. Nah kebetulan hari ini wilayahnya di Banjarmasin Timur dan besok di Banjarmasin Utara di halaman Kelurahan Sungai Miai. Dan hari ini juga seperti biasa yang kami jual itu ada paket yang bersubsidi. Jadi ada harga yang Rp50.000 itu kita subsidi jadi Rp44.000. Kemudian ada satu paket lagi yang harga Rp100.000 dapat subsidi kita jual dengan harga Rp94.000. Jadi ada 2.000 paket yang kami siapkan, di samping juga dengan kerjasama dengan Bulog, ada beras, ada telur, kemudian ada juga ayam, kemudian kerjasama juga dengan Koperasi Harum Manis, ada sembako yang dijual murah. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Hajah Eli menjelaskan, nantinya gelaran pasar murah ini akan kembali dilaksanakan pada Kamis 7 Maret di kantor Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin Utara. Ada lagi satu ya Bu ya, kita adakan lagi di Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, tepatnya besok tanggal 7 Maret itu di kantor Lurah Sungai Miai. Jadi khusus untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Miai. Paket yang dijual di sini mungkin bisa dipastikan lebih murah, Bu ya? Lebih murah, insya Allah lebih murah karena seperti kata Ketua IWAPI tadi kan Rp50.000. Harga paketnya itu juga sudah di bawah pasar karena bekerjasama dengan Koperasi Harum Manis. Kemudian subsidi dari IWAPI Rp6.000. Jadi mereka akan dapat cashback Rp6.000 dari kami IWAPI Kota Banjarmasin. Untuk memberi kebutuhan pangan di pasar murah ini, warga diminta menunjukkan kupon paket yang telah dibagikan oleh lurah maupun RT setempat. Namun jangan khawatir, bagi masyarakat yang ingin membeli tanpa kupon juga bisa datang ke pasar murah pada pukul 11 WITA. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Naiknya harga kebutuhan pokok jelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini terus menjadi perhatian sejumlah pihak, tak terkecuali dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKUI Provinsi yang menggelar kegiatan pasar murah. Di sini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, tepung terigu, dan lainnya digelar di halaman Gedung Wanita Jalan Brigjen Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin
Kamis 7 Maret. Pasar murah ini langsung diserbu warga lantaran terbuka untuk umum, alias tidak menggunakan kupon untuk bisa membeli bahan pokok yang diinginkan. Ditemui di sela kegiatan, Ketua BKW Kalsel, Hajah Sinta Laksmi Dewi mengaku pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau jelang tibanya bulan suci Ramadan. Bahan pokok yang dijual seperti beras, minyak goreng, dan gula mendapatkan subsidi atau potongan harga antara Rp1.000 hingga Rp5.000. Ini dalam rangka BKW ikut serta untuk membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan bulan Ramadan. Jadi sebagaimana kegiatan tahunan, tahun ini kami juga melaksanakan pasar murah menjelang bulan Ramadan yang diikuti oleh seluruh anggota BKW dan juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Kalau beras subsidi kita subsidi 1.000, jadi SPHP itu harga 54.000. Kemudian untuk beras premium kita subsidi 5.000 jadi 75.000 dari 80.000. Gula kita jual 16.000 ya Ibu ya, 16.000. Kemudian minyak goreng juga 16.000 kita jual, di mana di pasaran terjual itu sekitar 18.000 ya per liter. Sinta berharap melalui pasar murah dengan harga terjangkau, masyarakat diharapkan tidak panik buying dalam memenuhi kebutuhan pokok jelang tibanya bulan Ramadan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, Komisi 1 DPRD Banjarmasin segera panggil Satpol PP sebagai penegak perda Ramadan guna tingkatkan koordinasi. Jelang bulan suci Ramadan, Komisi 1 DPRD Banjarmasin segera memanggil Satpol PP setempat untuk melakukan koordinasi terkait aturan yang akan diberlakukan. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Faisal Haryadi, pihaknya berencana akan membahas perda Ramadan yang akan diberlakukan agar tidak kembali terjadi perselisihan atau kesalahpahaman. Pihaknya tidak ingin kembali terulang kejadian beberapa tahun lalu terkait perda Ramadan, sempat ada kesalahpahaman hingga berbuntut viralnya hal tersebut. Tidak lama, nanti insya Allah kita akan manggil Satpol PP terkait penerapan perda di Ramadan ini. Dan kita menghendaki di 2024 ini Satpol PP dalam hal penegakan Ramadan ini menjadi kontroversi. Kemarin kan sudah menjadi komitmen kita bersama pemerintah kota terkait penegakan Ramadan itu, sehingga ada beberapa treatment yang harus mereka lakukan. Singkat kami terkait pemberitahuan juga lebih di awal. Nah, ini kan juga menjadi catatan kami, sehingga kami berharap nanti pada saat dengan melakukan Satpol PP mereka bisa melakukan penegakan Ramadan ini dengan lebih humanis lagi, sehingga meminimkan bentuk. Sementara itu, DPRD Kota Banjarmasin sebelumnya juga sudah melakukan koordinasi dan sempat membuat perda tentang toleransi beragama untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan sekolah di Banjarmasin libur selama Ramadan 1445 Hijriah. Informasi selengkapnya usai jeda.